kakek aku meninggal. Terus aku juga mengikuti acara adat yang ada di sana. Acara adat apa? Rambu Solo. Emang kamu dari mana? Aku dari Toraja. Rambu Solo tuh apa? Ini loh Rambu Solo. Jadi gini, Rambu Solo adalah sebuah upacara pemakaman yang mewajibkan keluarga almarhum membuat sebuah pesta sebagai tanda penghormatan terakhir pada mendiang yang telah pergi. Kata Rambu Solo dalam bahasa Toraja secara harafiah berarti asap yang arahnya ke bawah. Asap yang arahnya ke bawah artinya ritual persembahan untuk orang mati akan dilaksanakan sesudah pukul 12 ketika matahari mulai bergerak menurun. Rambu Solo sering juga disebut sebagai aluk rampe matampu. Ritus-ritus di sebelah barat sebab sesudah pukul 12 matahari berada di sebelah barat. Oleh karena itu, ritus-ritus persembahan dilaksanakan di sebelah barat tongkonan rumah adat Toraja. Upacara ini merupakan sebuah transaksi ekonomi raksasa yang melibatkan dan memberi keuntungan bagi banyak pihak. Bahkan, dalam beberapa tahun terakhir ini, upacara kematian itu mulai disisipi dengan aktivitas ekonomi. Perekonomian Rambu Solo menjadi sumber pendapat bagi berbagai profesi sosial antara lain ternak babi dan kerbau, jasa pembawa acara, salon dan dekorasi, sewa sound system, listrik, pelapak kaki lima, industri, dan logistik makanan. Logistik makanan terdiri dari tuak, ikan, sayur-sayuran, beras, gula, kue tradisional dan modern, air kemasan, kopi, teh, dan minuman alkohol. Guys, kalian bahas apa sih? Kayaknya seru banget. Ini loh, kita lagi ngebahas Rambu Solo. Kemarin tuh Rasti beberapa hari lalu gak masuk karena kakeknya baru aja meninggal. Terus abis itu keluarganya itu mengadakan upacara Rambu Solo. Oh, Rambu Solo. Aku tahu itu. Emang apa? Rambu Solo itu. Selanjutnya yaitu sejarah. Upacara adat Rambu Solo merupakan tradisi pemakaman yang dilakukan oleh masyarakat Toraja, Sulawesi Selatan, yang diperkirakan sudah ada sejak abad ke-9. Tujuan upacara Rambu Solo bertujuan untuk mengantarkan roh almarhum ke alam baka atau puyo. Upacara ini merupakan bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal, baik itu orang tua maupun saudara. Proses upacara Rambu Solo memiliki proses yang cukup panjang. Yang pertama yaitu ada waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan upacara ini dilaksanakan setelah lewat tengah hari saat sinar matahari mulai terbenam. Kata Rambu Solo dalam bahasa Toraja berarti asap yang mengarah ke bawah. Ada beberapa jenis upacara Rambu Solo yang dilakukan berdasarkan status orang yang meninggal, seperti dasili, dipasang bongi, dibatang, digoyak tedong, dan rampasan. Keberadaan Rambu Solo sebenarnya berasal dari ajaran kepercayaan nenek moyang masyarakat Toraja, yakni Aluk Todolo atau Alukta, yang masih dilakukan meskipun mayoritas masyarakat Toraja saat ini merupakan pemeluk agama Kristen. Diperkirakan Rambu Solo telah dilakukan oleh masyarakat Toraja sejak abad ke-9. Secara etimologis, Rambu Solo terdiri dari dua kata, yakni rambu dan solo. Rambu bermakna asap dan solo bermakna turun. Sedangkan secara terminologis, asap dimaknai sebagai penyembelihan hewan kurban berupa kerbau dan babi. Dan solo dimaknai sebagai tanda penghormatan terakhir kepada jenazah. Meniliki dari pengertian tersebut, istilah Rambu Solo memiliki makna sebagai ritual penghormatan jenazah kepada Tuhan serta leluhur dengan menyembelih hewan sebagai persembahan. Rambu Solo memiliki nilai yang sangat penting bagi masyarakat Toraja. Apabila seseorang telah meninggal belum diupacarai, maka orang tersebut hanya dianggap sedang sakit dan diperlakukan layaknya orang hidup, seperti ditidurkan di ranjang, diberi makanan dan minuman hingga diajak berbicara. Selain itu, masyarakat Toraja juga percaya bahwa kematian merupakan perpindahan manusia dari dunia ke alam berkumpulnya arwah atau disebut puya. Agar arwah orang yang telah meninggal dapat sampai di alam puya, maka orang yang telah meninggal tersebut harus diupacarai. Dapat dikatakan Rambu Solo itu ibarat penyempurna bagi arwah orang yang sudah meninggal.
Adapun tujuan dari upacara adat Rambu Solo itu ialah untuk menghormati arwah atau jiwa seseorang yang meninggal dan mengantarkannya menuju alam roh, atau dapat dikatakan sebagai bentuk penyempurnaan arwah seseorang yang telah meninggal, dan juga sebagai bentuk pemujaan kepada arwah nenek moyang atau para leluhur mereka. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah alat musik dari upacara adat Rambu Solo. Yang pertama ada suling lembang. Suling lembang merupakan alat musik tiup tradisional yang paling panjang di daerah Toraja. Panjangnya bisa berkisar antara 40 sampai 100 cm. Terdapat 6 lubang pada suling lembang. Lalu, tempat keluar suaranya mirip seperti trompet. Biasanya, suling lembang dimainkan dengan alat musik tradisional lain. Suling lembang terbuat dari bambu. Suling lembang digunakan secara turun-temurun dalam pesta Mangrara Banua dalam kehidupan masyarakat Toraja. Dan suling lembang memiliki keunikan, yaitu adanya penambahan cerobong tanduk yang ada pada bagian ujungnya. Alat musik kedua yang ada pada upacara adat Rambu Solo adalah papompang. Papompang adalah alat musik tradisional yang berasal dari daerah Toraja, Sulawesi Selatan. Papompang terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara ditiup. Papompang juga dikenal dengan nama pabas karena suara bass yang dominan. Alat musik ini biasanya dimainkan secara berkelompok seperti orkestra dan dipadukan dengan melodi suling bambu. Cara memainkan papompang adalah dengan memperhatikan besar kecilnya bambu yang digunakan. Bambu yang berukuran kecil akan menghasilkan nada yang tinggi, sedangkan bambu yang berukuran besar akan menghasilkan nada yang rendah. Alat musik di dalam upacara adat Rambu Solo memiliki fungsi penting, yaitu sebagai sarana untuk menyampaikan ratapan. Tetapi tidak hanya itu, ada 3 fungsi lainnya, yaitu yang pertama, sebagai sarana untuk penyambutan tamu. Alat musik, papompang, dan suling lembang hanya akan ditampilkan jika para tamu telah datang dan telah memasuki lantangan papangganan atau tempat para tamu atau keluarga diberikan suguhan sirih dan pinang. Yang kedua ialah sebagai pelengkap ritual. Alat musik pompang dan suling lembang ini hanya bisa ditampilkan di dalam upacara di Rambu Solo yang acaranya akan dilaksanakan selama 5 hari dan 7 hari dan ditampilkan untuk melengkapi upacara kemeriahan Rambu Solo kaum bangsawan. Yang ketiga ialah sebagai hiburan. Lagu-lagu yang dibawakan oleh para pemain musik pompang dan suling lembang ini ialah lagu rohani dan lagu daerah, di mana lagu rohani itu bertemakan kedukaan yang mempunyai lirik yang dapat menghibur ataupun menguatkan keluarga Taumate agar mereka itu tidak berlarut di dalam kesedihan, dan lagu daerah menjadi hiburan bagi para tamu agar mereka tidak jenuh dalam menunggu waktu untuk masuk ke dalam lantang anak Taumate atau tempat yang telah disediakan keluarga untuk dikunjungi. Tarian yang digunakan di dalam upacara adat Rambu Solo ialah tarian Mabadong. Mabadong itu adalah tarian dan nyanyian yang tanpa diiringi alat musik, yang dia itu mendeklamasikan syair-syair yang berisi puji-pujian kepada orang-orang yang telah meninggal atau ratapan-ratapan kesedihan dari orang-orang yang ditinggalkan. Makna yang terkandung dalam ritual Mabadong ini ialah solidaritas dan religius. Masyarakat Toraja percaya dengan adanya Tuhan yang memberikan kehidupan, keberkahan, keselamatan, maupun yang berupa penderitaan dan kesengsaraan. Jadi kesimpulannya yaitu, Rambu Solo adalah sebuah upacara pemakaman yang mewajibkan keluarga almarhum membuat sebuah pesta sebagai tanda penghormatan terakhir pada mendiang yang telah pergi. Kata Rambu Solo dalam bahasa Toraja yang secara harafiah berarti asap yang arahnya ke bawah. Alat musik pada upacara Rambu Solo ini adalah papompang dan suling lembang. Papompang terbuat dari bambu dan dimainkannya dengan cara ditiup. Papompang juga dikenal sebagai nama Pak Bas karena suara bassnya yang lebih dominan. Alat musik ini biasanya dimainkan secara berkelompok seperti orkestra dan dipadukan dengan melodi suling bambu. Suling bambu merupakan alat musik tradisional yang paling panjang di daerah Toraja. Memiliki keunikan yaitu adanya penambahan cerobong tanduk yang ada pada bagian ujung.
begitu guys. Oh, jadi begitu. Iya. Turut berduka cita ya atas meninggalnya kakek kamu, Rasti. Makasih Ilham. Iya. Terima kasih juga ilmunya. Iya, sama-sama. Sekian video dari kelompok kami. Semoga menambah wawasan bagi